タバコの火欲しかったとこだ。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Jika muncul sebuah pertanyaan mengenai siapa kru topi jerami terkuat setelah Luffy, maka kebanyakan fans akan menjawab Zoro. Namun ternyata posisi tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya kini Sanji juga disebut-sebut sebagai kru terkuat setelah Luffy. Padahal sebenarnya di antara ketiga orang tersebut, Sanji nantinya akan selalu berada di peringkat ketiga dalam hal kekuatan bertarung. Karena Luffy dan Zoro harus fokus pada kualitas tersebut mengingat bagaimana impian mereka masing-masing. Sanji tidak pernah mempunyai keinginan untuk menjadi yang terkuat, namun dia masih mampu mengimbanginya dan itu sudah cukup mengesankan. Melalui gaya bertarungnya yang unik, Sanji disebut-sebut layak jika dikatakan sebagai kru serbabisa dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika dengan Haki, Sanji mampu menciptakan kekuatan yang sangat hebat dan bisa menumbangkan semua musuhnya, lalu bagaimana jika dirinya juga adalah seorang pemakan buah iblis seperti Luffy? Menjawab hal tersebut, berikut merupakan sejumlah teori mengenai kekuatan Sanji jika memakan buah iblis. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Selama ini kita sudah sangat mengenal bagaimana kepribadian Sanji. Dirinya merupakan seorang koki yang sangat handal. Tidak ingin mengotori tangannya, Sanji memilih bertarung dengan hanya mengandalkan kekuatan kakinya saja. Dirinya memiliki beberapa jenis serangan kaki, yakni Black Leg Style dan Double Jumbo Flame Leg yang sudah mengalami peningkatan. Disusul dengan kemampuan lainnya yakni Skywalk, teknik parkour, dan kemampuan Kokoro no Ken yang merupakan salah satu teknik dengan menggunakan haki atau lebih tepatnya haki Kenbunshoku atau Observation Haki. Semua teknik tersebut tentu saja sudah sangat tidak asing bagi kita yang terus mengikuti One Piece. Karena semakin bertambahnya waktu, kekuatan Sanji semakin meningkat sehingga ia disebut-sebut seimbang dengan Zoro. Lantas, jika dengan haki saja dirinya sudah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, lalu apa yang akan terjadi jika saja Sanji juga merupakan seorang pemakan buah iblis? Untuk menjawab hal tersebut, berikut kami telah merangkum beberapa teori menarik yang dibagi berdasarkan jenis buah iblis apa saja yang akan sangat cocok untuk Sanji. Buah iblis es. Kalian mungkin akan sangat heran mengapa buah iblis ini masuk ke dalam daftar buah iblis yang direkomendasikan oleh banyak fans. Pasalnya, Sanji yang merupakan seorang koki akan sangat beruntung jika berhasil mendapatkan buah iblis yang memungkinkan dirinya bisa mengendalikan es. Keuntungan yang pertama, Sanji bisa menyimpan bahan-bahan makanan untuk persediaan di kapal tanpa harus menggunakan pendingin tambahan. Pasalnya dirinya akan menggunakan kekuatan esnya untuk membeku semua persediaan makanan dengan sangat mudah. Keuntungan yang kedua, Sanji mungkin bisa membuat semua kru topi jerami senang. Karena di tengah terik matahari yang panas, mereka tidak akan lagi merasakan haus karena Sanji memiliki persediaan air minum dan juga es yang melimpah. Keuntungan yang ketiga, Sanji mungkin akan sangat cocok jika berkolaborasi dengan Nami yang bertarung menggunakan elemen petir. Mereka akan dengan mudah mengubah cuaca dan suhu sebagaimana yang mereka kendaki untuk mengecoh musuh. Keuntungan keempat, sudah memiliki tendangan api yang sangat dahsyat, Sanji tentu saja akan semakin kuat jika tendangan tersebut bisa berubah menjadi tendangan es yang bisa membuat musuhnya hancur menjadi debu. Buah iblis tembus pandang. Sejak kecil, Sanji sudah memimpikan untuk bisa memiliki buah iblis jenis yang satu ini, karena buah iblis tersebut memungkinkan dirinya untuk bisa menyerang musuh tanpa terlihat. Namun Sanji juga memiliki tujuan lain dengan buah ini, yakni digunakan untuk mengintip. Jika Sanji berhasil memakan buah jenis ini, maka kemungkinan besar dirinya akan dihajar oleh Nami yang pasti selalu berpikir jika Sanji akan mengintipnya suatu saat nanti. Jadi kesimpulannya, buah ini akan menguntungkan dan juga akan merugikan Sanji secara tidak langsung. Sebenarnya Sanji sudah mendapatkan kekuatan tersebut ketika di Wano, yakni dengan menggunakan kekuatan tembus pandang dari kekuatan teknologi keluarganya. Namun Sanji pada akhirnya memilih untuk menghancurkan alat berupa pakaian tak terlihat tersebut. Meski demikian, Sanji tetap bisa mengelabui musuh dengan menggunakan kecepatannya sehingga ia seolah-olah tak terlihat. Buah iblis pisau. Lagi-lagi sebagai seorang koki, Sanji akan sangat beruntung jika memiliki buah iblis tipe ini. Pasalnya Sanji yang terlihat selalu memotong sayuran dengan pisau tidak akan kerepotan lagi jika suatu saat pisaunya tersebut menghilang. Dengan kekuatan buah iblis tersebut, Sanji bisa menjadikan bagian dari setiap tubuhnya menjadi senjata tajam yang akan memudahkannya dalam memasak. Tak hanya itu, saat berhadapan dengan musuhnya, Sanji bisa memanfaatkan setiap anggota tubuhnya untuk menyerang. Jadi besar kemungkinan jika musuh akan sangat kerepotan saat berurusan dengan Sanji. Meski mereka mengelak atau menahan serangan Sanji, mereka pasti akan tetap mendapatkan luka. Jika saja Sanji memiliki buah ini, maka ia dan Doflamingo akan mengalami bentrokan yang hebat. Sanji mungkin akan memanfaatkan pedang dari salah satu tangannya dan akan bertarung dengan senar Doflamingo. Karena pada dasarnya kelebihan Sanji itu akan sangat cocok jika berurusan dengan kekuatan Doflamingo. Namun mungkin akan ada hal yang unik pada setiap saat kebersamaan topi jerami, pasalnya Sanji dan Zoro malah akan menjadi pengguna pedang di sini.
Dan otomatis mereka akan adu kekuatan setiap saat. Apalagi jika mengingat bagaimana keduanya seringkali terlihat tidak akur. That changes things a bit now, doesn't it? Well, I knew you were a pain in the... Kilo Numi. Banyak fans yang juga turut merekomendasikan buah ini untuk dimakan oleh Sanji. Pasalnya, buah iblis jenis ini bisa membuat berat badan seseorang meningkat dan juga menurun sesuai dengan yang dikehendaki oleh penggunanya. Sanji mungkin bisa melompat ke udara dengan sangat mudah ketika dirinya berhasil menurunkan timbangan badannya. Bahkan saking ringannya, Sanji bisa melampaui kecepatan siapapun termasuk Brook sehingga Sanji akan dinobatkan sebagai kru topi jerami tercepat. Setelah Sanji sampai di udara untuk bersiap-siap menendang musuhnya, maka dirinya kemudian akan meningkatkan berat badannya di bagian kaki untuk menerjunkan tendangan terkuat yang bisa membuat musuh terlempar jauh sebelum akhirnya hancur. Hana Numi. Selanjutnya, buah iblis yang menjadi rekomendasi untuk Sanji adalah Hana Numi. Pengguna buah iblis ini adalah Robin. Kita sudah bisa melihat bagaimana bentuk kekuatannya melalui gaya bertarung Robin. Buah iblis ini akan sangat cocok jika dimiliki oleh Sanji. Pasalnya, Sanji akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Ketika sedang memasak, Sanji tidak memerlukan bantuan orang lain. Ia juga akan melakukan pekerjaannya dengan sangat cepat, karena buah ini akan membuat Sanji mengembangkan banyak anggota tubuhnya. Sehingga dalam satu waktu, Sanji bisa memotong bawang, menumis sayur, dan juga menata piring sekaligus. Keuntungan lainnya juga tak kalah hebat, yakni ketika Sanji tiba-tiba diserang oleh musuh saat dirinya sedang memasak. Mungkin Sanji tetap bisa melanjutkan acara masaknya, sedangkan sebagian tubuh Sanji lainnya sedang memainkan peran mereka untuk berhadapan dengan musuh tersebut. Buah iblis Venom. Sanji memang memiliki kekuatan mematikan dengan menggunakan tendangan kakinya. Namun kekuatan tersebut tentunya pasti akan sangat menarik jika dipadukan dengan kekuatan buah iblis beracun tersebut. Pasalnya setelah musuh menerima tendangan Sanji, musuh masih akan menerima efek yang sangat mematikan lainnya, yakni berupa racun dari kaki Sanji yang lambat laun akan membuat mereka kehabisan nafas lantaran terinfeksi racun dari buah iblis Sanji. Tidak hanya itu, kemungkinan Sanji juga bisa membunuh musuh-musuhnya secara massal ketika mereka tengah memakan masakan Sanji yang telah terkontaminasi dengan racun. Sebagaimana Sanji yang merupakan seorang pengguna racun, makanya dialah satu-satunya orang yang bisa menetralkan racun-racun tersebut. Sehingga Sanji tidak akan berbahaya bagi kru topi jerami lainnya yang telah keracunan setelah memakan masakan Sanji. Buah iblis Numi. Buah iblis selanjutnya yakni Numi, yang mana buah ini akan sangat cocok bagi Sanji yang merupakan seorang koki. Buah ini tentunya akan membuat Sanji lebih mudah dalam mendapatkan bahan-bahan makanan untuk dimasak, karena bisa mengubah benda apapun menjadi makanan. Namun kali ini seharusnya buah iblis ini akan sangat berbeda dari penggunaan sebenarnya yang ada di One Piece, karena semua makanan tersebut akan menjadi enak jika Sanji yang melakukannya. Namun kendati demikian, Sanji tidak akan selalu menggunakan kekuatannya tersebut karena memasak bukanlah sebuah pekerjaan untuknya. Bisa dibilang memasak adalah hobi Sanji yang sudah mendarah daging. Jika memang Sanji harus berakhir menggunakan buah iblisnya tersebut mungkin hanya ketika keadaan benar-benar terdesak saja. Itulah beberapa teori menarik mengenai perkiraan kekuatan Sanji jika dirinya memiliki kekuatan buah iblis. Jika kalian memiliki rekomendasi atau teori lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.